Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan dengan NIM D1C12204. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hasanuddin dengan NIM D1C12204. Nama saya Mariono dengan NIM D1C12204. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai pengamatan karakteristik pada telur. Mata kuliah praktikum bahan agroindustri. Hasil pengukuran yang didapat pada hari pertama yaitu telur di suhu dingin. Telur 1 mempunyai berat 36 gram, panjang 5 cm dan diameter 3,79. Telur 2 mempunyai berat 34 gram, panjang 4,5 cm, diameter 3,66. Telur di suhu ruang. Telur 1 mempunyai berat 52 gram, panjang 5 cm, diameter 3,79. Telur 2 mempunyai berat 43 gram, panjang 4,5 cm, diameter 3,66. Yang dimana kami mendapatkan hasil telur di suhu dingin. Diameternya telur 1 3,83, panjang 4,82 dan bobot 37,12 gram. Telur 2 diameter 3,62, panjang 4,8 dan bobot 34,17 gram. Di suhu ruang kami mendapatkan hasil telur 1 mempunyai diameter 4,06, panjang 5,8, bobot 51,39 gram. Telur 2-nya mempunyai diameter 4,18, panjang 5,19, bobot 42,24 gram. Dari hasil pengukuran dari hari pertama sampai hari ke-7 didapatkan bahwa adanya penurunan bobot, yang dimana hal ini disebabkan menguapnya sebagian air dari putih telur dan terjadi pelepasan gas seperti CO2, NH3, N2, dan H2S. Dan juga kehilangan bobot telur terjadi sejak telur mulai dikeluarkan dari induknya sampai telur tersebut dikonsumsi, sehingga dapat dikatakan bahwa telur akan mengalami penurunan berat setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hasanuddin dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang warna pada telur dan warna pada isi telur ayam kampung. Pada dasarnya warna telur ayam kampung itu berwarna putih dan warna krim kecoklatan. Sedangkan isi pada telur ayam kampung biasanya berwarna kuning dan putih, dan warna kuning biasanya di tengah dan warna putih bersih berada di pinggir. Yang kami amati ada 4 butir telur ayam kampung, 2 butir pada suhu dingin dan 2 butir lagi pada suhu ruang. Telur 1 pada suhu dingin berwarna krim, yang dimana warna krim adalah berwarna seperti daging tapi putih. Dan pada telur kedua pada suhu dingin berwarna putih pucat. Warna telur pada ayam kampung pertama di suhu ruang adalah berwarna krim seperti telur 1 pada suhu dingin. Dan telur kedua pada suhu ruang berwarna krim kecoklatan. Setelah seminggu penyimpanan, warna telur tidak berubah. Namun warna isi pada telur berubah dan rusak seperti telur busuk dan sebagainya, dan merubah warnanya menjadi coklat. Yang kita tahu warna isi telur adalah kuning dan putih bersih. Yang didapat dari pengamatan kami pada hari ke-7 adalah pada telur 1 suhu dingin pertama warna kuning telurnya berada di tengah, sedangkan pada telur suhu dingin kedua
warna kuningnya berada di pinggir, dan warna kuning pada suhu ruang pertama berada di pinggir, sedangkan telur kedua pada suhu ruang telah mengalami pembusukan dan dikarenakan terkontaminasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pengamatan saya tentang warna pada telur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengamatan daya apung pada telur setelah disimpan selama 1 minggu. Sebelum melakukan pengamatan, siapkan terlebih dahulu gelas piala yang berukuran 1000 ml atau yang bisa menampung air sebanyak 100 gram. Setelah itu, masukkan telur, baik telur yang disimpan pada suhu ruang maupun telur yang disimpan di suhu dingin. Gambar yang ada di layar ini merupakan hasil pengamatan kami setelah 1 minggu. Berdasarkan hasil yang kami amati, sesuai pada gambar tersebut terdapat perbedaan pada telur, baik telur yang disimpan di suhu ruang maupun suhu dingin. Ada salah satu telur yang mengapung, yang mana menandakan bahwa telur yang mengapung tersebut sudah busuk atau rusak. Pengamatan daya apung itu sendiri merupakan salah satu metode sederhana untuk mengetahui telur tersebut masih segar ataupun sudah busuk. Telur yang masih segar akan tenggelam ke dasar air karena kuning telur, putih telur, dan gas yang ada di dalam telur memiliki sel telur yang lebih rapat. Hal ini menyebabkan telur segar menjadi lebih berat dari air, sehingga telur segar akan tenggelam, sedangkan telur yang sudah tidak segar atau bahkan busuk akan mengapung karena adanya penguraian atau dekomposisi dalam telur yang menghasilkan lebih banyak gas. Gas ini dihasilkan dari massa telur yang terjadi dari kuning telur, putih telur, dan gas berubah karena penguraian menjadi gas. Telur yang sudah busuk akan memiliki gelembung gas yang terbentuk di cakang bagian dalam telur. Namun, bukan banyaknya gas yang mempengaruhi telur busuk hingga bisa mengapung di permukaan air. Karena sebagian gas dalam telur akan keluar melalui kulit telur yang berpori. Nah, gas yang menghilang dari dalam telur inilah yang kemudian membuat telur mengapung. Karena kepadatan telur kurang dan menjadi lebih ringan dari air. Selain cara tadi, ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kesegaran telur. Kita bisa mengocok telur dan mendengar suaranya. Telur yang segar tidak menghasilkan banyak suara karena masih padat yang disebabkan oleh sel-sel masih rapat. Sedangkan telur yang sudah tidak segar atau bahkan busuk akan menghasilkan suara yang lebih keras, seperti kita sedang mengocok botol berisi air. Hal ini disebabkan karena telur yang sudah busuk akan lebih basah, yang disebabkan kantung gas di dalamnya lebih besar. Dengan keuntungan udara yang lebih besar dan kerapatan sel yang merenggang, maka akan memberi ruangan lebih banyak untuk bergerak bagi cairan di dalam telur. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengamatan daya apung pada telur setelah disimpan selama 1 minggu. Terima kasih. pH, Potential of Hydrogen, adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Jenis cairan atau larutan apapun yang memiliki pH di bawah 7 disebut asam, sementara apapun dengan pH di atas 7 disebut alkali atau basa. Secara sederhana, pH adalah skala dari 1 hingga 14 yang mengukur keasaman atau kebasaan suatu cairan. Alat yang digunakan untuk mengukur pH telur ayam kampung kali ini adalah pH meter. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan. Alat ini digunakan di laboratorium untuk mengukur derajat keasaman suatu larutan. Apakah larutan tersebut tergolong asam, basa, atau netral? Penggunaan alat ini sangat mudah dengan mencelupkan elektroda pada sampel larutan yang akan diuji. Dan sampel yang akan diuji pada pH meter kali ini adalah telur ayam kampung suhu ruang dengan keadaan kuning telur pecah dan putih telur sudah tercampur dengan kuning telur. Dan sampel kedua, telur ayam kampung suhu dingin dengan kuning telur bulat sempurna dan putih tampak transparan. Adapun tahap-tahap menggunakan pH meter adalah 1. Pengkalibrasian.
yaitu dengan menyalakan pH meter. Sebelum melakukan kalibrasi dan menggunakan pH meter, Anda perlu menyalakannya terlebih dahulu dan memberi waktu yang cukup agar alat ukur tersebut siap digunakan. Biasanya butuh waktu sekitar 30 menit. 2. Bersihkan elektroda. Keluarkan elektroda dari larutan penyimpanannya dan bersihkan dengan air murni dan gelas kimia kosong. Setelah dibersihkan, keringkan dengan tisu. 3. Siapkan larutan penyangga atau buffer. Pada umumnya, Anda akan membutuhkan lebih dari satu larutan penyangga untuk mengkalibrasi pH meter. Yang pertama adalah larutan penyangga netral dengan pH 7. Dan yang kedua, pH-nya mendekati pH sampel, baik pH 4 atau 9. Larutan penyangga dengan pH lebih tinggi, 9, sebaiknya dikalibrasi untuk mengukur basa, sedangkan penyangga dengan pH rendah sebaiknya digunakan untuk mengukur sampel asam. Setelah semua tahap pengkalibrasian siap dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan elektroda ke dalam larutan penyangga dengan pH 7 dan mulailah lakukan pembacaan. Objek kuning telur atau telur ayam kampung itu akan diuji dengan pH meter dengan menekan tombol ukur atau kalibrasi untuk mulai membaca pH setelah elektroda dimasukkan ke dalam larutan penyangga. Biarkan pembacaan pH stabil dengan mendiamkannya selama 1-2 menit. 2. Mengatur pH. Setelah mendapatkan pembacaan yang stabil, atur pH meter pada nilai pH larutan penyangga dengan menekan tombol ukur untuk 2 kalinya. Mengatur pH meter setelah pembacaan stabil akan menghasilkan pembacaan yang lebih akurat dan sesuai. 3. Bersihkan elektroda dengan air murni. Setelah melakukan pengukuran pada telur ayam kampung, maka elektroda harus dibersihkan dan dikeringkan dengan tisu sebelum digunakan pada sampel yang lain. 4. Masukkan elektroda ke dalam larutan penyangga dengan nilai pH 4 dan mulailah pembacaan. Tekan tombol ukur untuk memulai pembacaan pH setelah elektroda dimasukkan ke dalam larutan penyangga. 5. Atur pH untuk kedua kalinya. Setelah pembacaan pada telur ayam kampung suhu dingin, maka atur pH meter pada nilai pH larutan penyangga dengan menekan tombol ukur. 6. Bersihkan elektroda. Gunakan air murni untuk membersihkan elektroda. Gunakan tisu untuk mengeringkan elektroda. Maka didapatkan hasil dari pengukuran pH telur ayam kampung suhu dingin di angka 8,33, yang berarti itu telur ayam kampung suhu dingin berada pada keadaan basah. Adapun pH pada telur ayam kampung suhu ruang itu berada pada 8,31, yang berarti itu berada pada keadaan basah. Baiklah, sekian dari kami kelompok 1 tentang karakteristik telur ayam kampung. Sekian dari kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.